Trik mengerjakan soal penalaran analitis model kombinatorik ya. Ini tuh model kombinatorik ya. Jadi ada 3 model, kombinatorik, implikasi, dan perbandingan. Nah, untuk menyelesaikannya ya gampangnya kita buat kotak-kotak seperti ini ya. Jadi lebih mudah kan? Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat GP, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak akan membahas tentang potensi kognitif ya. Potensi kognitif itu kakak bedakan menjadi 2. Yang pertama penalaran analitis, yang kedua penalaran logis. Yang pertama penalaran analitis kakak bedakan menjadi 3. Biasanya soalnya itu ada 3 model. Yang pertama model kombinatorik, yang kedua model implikasi atau hubungan antar syarat, yang ketiga model perbandingan. Biasanya model ini itu dimisalkan dalam bentuk X lebih besar daripada Y atau X lebih kecil daripada Y ya. Yang pertama kakak mau ngebahas tentang model kombinatorik. Dalam soal biasanya disajikan beberapa pernyataan yang bisa kita bentuk menjadi sebuah rangkaian susunan. Yang kalian harus perhatikan adalah kaitan antar pernyataannya. Misalkan satu pernyataan berbicara tentang A, maka kamu juga harus mencari pernyataan yang berkaitan sama A juga. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke soal ya. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. Di sini ada bacaan, seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan urutan nomor ruang 1 sampai 6 dengan urutan nomor ruang 1 sampai 6 dengan aturan sebagai berikut. Ini ada aturan pernyataan 1 sampai pernyataan 6. Kita buat dulu 6 kotaknya atau 6 ruangannya. Kotak yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 ya. Nah, kalian harus tentuin pernyataan mana yang kalian harus baca pertama. Yang pasti kita harus baca nomor 3. Karena Bu Heni ini dia mintanya ruangan nomor 5 yang berjendela lebar ya. Kamu harus pintar-pintar memilih pernyataan mana yang kalian harus baca pertama. Yang udah pasti aja yang kalian baca. Di sini kan Bu Heni harus nomor 5. Berarti kita tempatkan Bu Heni itu di nomor 5 ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Bu Heni. Sekarang pernyataan mana yang berkaitan sama Bu Heni? Pernyataan yang ke-6. Bu Heni itu alergi dengan asap rokok. Ya berarti Bu Heni nggak boleh deketan sama perokok. Nah, perokok itu ada di pernyataan yang ke-5. Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi itu adalah perokok. Berarti ini Bu Heni nggak boleh di sini itu Pak Dedi, nggak boleh Pak Mara, dan nggak boleh Pak Tasman ya. Ini 4 dan 6 nggak boleh tuh perokok. Kita baca lagi yang kedua. Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi. Berarti ini dia harus berdekatan ya, Pak Mara dan Pak Bono. Nah, berarti Pak Maranya itu di nomor 3, sedangkan Pak Bononya itu di nomor 4 ya. Ingat, Bu Heni itu nggak boleh sama perokok. Pak Mara itu perokok. Berarti harus jauh dari Pak Mara ya. Pak Bononya di sini. Ini aman nih Bu Heni nih. Kita baca lagi nomor 1. Bu Rati sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar. Jadi Bu Rati ini dia suka berisik. Nggak boleh sama Pak Dedi yang nggak suka berisik. Artinya Bu Rati dan Pak Dedi harus dipisahkan sejauh-jauhnya ya. Biar nggak bisa keganggu Pak Dedi ini. Nah, maka Bu Rati harus taruh di sini ya.
tinggal sisanya siapa? Pak Tasman. Berarti Pak Tasman taruhnya di sini. Nah, kalau udah dibentuk kayak gini udah gampang nih. Kita bisa menjawab nomor 1. 3 karyawan perokok seharusnya ditempatkan di ruang nomor. Perokok itu Pak Dedi, Pak Tasman, dan Pak Mara. Di nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya yang B. Nomor 2, ruang kerja yang paling jauh dari ruang kerja Pak Bono adalah Pak Bono itu nomor 4. Yang jauh itu nomor 1, Pak Dedi ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, ruang kerja yang paling cocok untuk Pak Mara adalah ruang nomor 3. Jawabannya yang C. Nah, itu contoh soal penalaran analitis model soal kombinatorik. Yang kedua, kakak mau ngebahas tentang penalaran logis. Penalaran logis itu ada 4. Yang pertama, metode eliminasi jawaban. Yang kedua, penarikan kesimpulan berdasarkan aturan baku. Yang ketiga, metode logika berkuantor. Yang keempat, penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antar premis ya. Kakak contohin yang pertama dulu ya, metode eliminasi jawaban. Nah, ini contoh soalnya, nomor 4. Hewan golongan unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, unggas itu berkembang biak dengan cara bertelur. Premis yang kedua, buaya hewan bukan unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti kesimpulannya, buaya berkembang biak dengan cara bertelur ya. Simpulan yang tepat tentang buaya adalah kita eliminasi jawaban-jawaban yang salah dulu ya. Nah, tapi triksnya, sebuah kesimpulan yang bukan dari pernyataan itu udah pasti salah ya. Nggak boleh keluar dari pernyataan. Kalau keluar dari pernyataan ya berarti bukan kesimpulannya. Di sini yang A memiliki cara berkembang biak yang tidak sama dengan unggas. Orang udah dibilang nih, unggas sama buaya berkembang biaknya dengan cara bertelur. Berarti yang A salah ya. Yang B memiliki ciri-ciri yang sama dengan unggas. Nggak dibilang ya di sini ciri-cirinya itu sama. Di sini itu cuma bilang unggas sama buaya berkembang biaknya sama, yaitu bertelur. Nggak ngomongin yang lain lagi selain berkembang biak. Berarti yang B salah. Yang C memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Nah, ini yang benar nih, memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang D, memiliki telur yang sama dengan golongan unggas. Di sini nggak dibilangin telur yang sama ya. Di sini dibilang berkembang biaknya sama, yaitu bertelur. Jadi ini itu ngomongin tentang caranya si unggas dan buaya berkembang biak, yaitu bertelur. Ini salah, yang E juga salah. Memiliki cara bertelur yang sama dengan unggas ya. Ini salah. Jadi jawabannya yang C. Nomor 5. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Santi menerima bunga bukan putih, bukan merah. Simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Santi adalah, kalau kesimpulan pilihan jawaban yang mungkin iya, mungkin enggak, bisa iya, bisa enggak, bisa jadi, atau bisa nggak jadi. Nah, itu udah pasti salah ya. Pokoknya yang masih dalam keraguan-raguan itu jawabannya salah. Nah, yang ditanya simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Santi. Santi itu menerima bunga bukan putih, bunga merah. Coba nih, bunga mawar putih salah. Bunga bukan mawar putih. Nah, ini yang benar ya. Karena di sini Santi menerima bunga bukan putih, bukan merah. Kalau yang C, bunga mawar ungu, ini salah. Bunga bukan mawar, ini salah ya. Pokoknya Santi itu menerima bunga bukan putih. Nah, ini juga salah yang E ya, bunga bukan mawar dan bukan putih. Jadi jawabannya yang B. Itulah soal-soal potensi kognitif. Ada 2 macam. Yang pertama itu tadi penalaran analitis dengan model-modelnya. Kakak baru ngebahas tentang yang model kombinatorik. Nanti dilanjut lagi, masih ada 2 lagi ya. Nah, yang kedua adalah penalaran logis. Ada 4 macam. Kakak baru ngebahas dengan metode eliminasi jawaban. Masih ada 3 lagi. Tunggu aja ya video-video selanjutnya. Kakak juga akan ngasih latihan soal nih. Kalian bisa kerjakan ya. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Buat sahabat-sahabat GP, semoga kalian sukses dan bisa mengerjakan soal-soal SNBT 2023 dan masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.